Masih di Ainis Pagi pemirsa, benang kusut kasus Joko Chandra sedikit demi sedikit mulai terurai. Ya, satu persatu orang yang membantu pelarian Joko Chandra mulai terkuak dari oknum penegak hukum hingga pengusaha yang baru-baru ini perannya terungkap. Kasus pelarian Joko Chandra terus bergulir. Untuk mengetahui siapa saja oknum yang memuluskan jalan masuk Joko Chandra ke Indonesia, Bareskrim akan memeriksa mantan Lurah Grogol Selatan Asep Suban Selasa besok. Asep dicopot dari jabatannya karena dinilai menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan kartu kependudukan buron terpidana kasus korupsi. Selain memeriksa Asep, polisi juga akan memeriksa Joko Chandra dan pengusaha Tommy Sumardi. Ini adalah pemeriksaan perdana Joko Chandra dan Tommy sebagai tersangka. Tidak hanya itu, penyidik juga berencana memeriksa Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Prasetyo Utomo untuk mengetahui aliran dana dan peran para tersangka. Sebelumnya, mulusnya perjalanan masuk Joko Chandra ke Indonesia menyeret sejumlah pihak, mulai dari penegak hukum hingga pengusaha. Anita Kolopaking, kuasa hukum Joko Chandra, menjadi orang yang dinilai menyiapkan karpet merah untuk kliennya masuk ke Indonesia dan mengatur pembuatan KTP, paspor, hingga pengajuan PK. Selain Anita Kolopaking, ada Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo yang ikut memuluskan jalan Joko Chandra. Penghapusan red notice hingga surat jalan Joko Chandra diduga disiapkan oleh dua orang jenderal ini. Bahkan Lurah Grogol Selatan Asep Suban harus kehilangan jabatannya karena membantu menerbitkan kartu tanda penduduk untuk Joko Chandra. Selanjutnya ada Jaksa Pinangki yang juga menjadi pesakitan setelah masuk dalam pusaran kasus Joko Chandra. Jaksa Pinangki diduga menerima hadiah atau janji sebesar 500.000 US dollar. Yang terbaru adalah seorang pengusaha bernama Tommy Sumardi yang diduga ikut membantu Joko Chandra dalam kasus yang sempat membuat geger aparat penegak hukum.